الرحمن الرحيم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita pada subuh ini akan membahas masalah mencintai jabatan, mencintai kehormatan, atau mencintai kedudukan. Sehingga pembahasannya bayanu dhammil jah. Jadi pembahasan tentang celaan terhadap orang-orang yang senang kepada jabatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas harta itu bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat. Jadi kalau harta bisa memberikan manfaat, arti manfaat bagaimana? Seorang bisa bersedekah dengan hartanya, dan hartanya itu nanti bisa menolong dia, atau seorang bisa membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Ini manfaat. Kemudian yang kedua ada mudarat. Mudarat ini kata Imam Al-Ghazali seperti ular. Ular itu ada bisa di situ, kemudian ada obatnya juga. Jadi makanya harta itu ada juga mudaratnya. Maka seorang itu kata Imam Al-Ghazali, ketika harta sudah dia pegang, dia harus tahu manfaatnya apa, mudaratnya apa. Cuma masalahnya sekarang manusia itu cuma tahu manfaatnya saja. Jadi dia tidak tahu mudarat harta itu. Sehingga dengan harta itu dia bisa lalai dan lain sebagainya. Begitu juga jabatan. Jabatan, ketenaran, masyhur, ada manfaat dan ada mudarat. Seorang itu punya jabatan, ini manfaatnya. Jadi bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan jabatannya. Makanya ketika di dalam sebuah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, itu robahlah dengan tangannya. Maksud dengan tangan apa? Dengan kekuasaannya. Kemudian ada juga jabatan itu membawa kepada mudarat. Kenapa membawa mudarat? Dia dengan bermujahadah mencari jabatan tersebut, dan dia takut jabatan itu akan hilang dari dia. Karena jabatan itu akan hilang dari dia, apapun mau dia lakukan. Jadi makanya mudaratnya ada, manfaatnya juga ada. Jadi sekarang kita melihat tentang jabatan nih. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Jadi Allah yang mengatakan begini, kehidupan akhirat itu, jadi makna kehidupan akhirat, nikmat akhirat. Nanti ketika kalian di alam barzakh saya berikan nikmat, ketika di padang mahsyar saya berikan nikmat, ketika di dalam surga saya berikan nikmat. Tapi nikmat itu untuk siapa kata Allah? Untuk manusia yang tidak menginginkan ketenaran di dunia, wala fasada, dan dia tidak berbuat maksiat di bumi ini. Jadi untuk orang itu saya berikan nikmat-nikmat. Maka jangan pernah harap nikmat. Ini kalau mafhum mukhalafahnya dalam kaidah usul fiqh. Jangan pernah mengharap diberikan sesuatu oleh Allah di alam barzakh nikmat apabila di dunia ini kita berbuat maksiat. Maka ketika berbuat maksiat, cukup dengan maksiat itu, nikmat itu tidak akan diberikan lagi oleh Allah. Bahkan di dunia saja, Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, seorang ketika berbuat dosa, dengan otomatis dia sudah membuat hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang anak. Seorang anak yang sudah berdosa dengan orang tuanya. Seorang anak yang sudah bermasalah dengan orang tuanya. Dia ambil harta orang tuanya, dia ambil sertifikat tanah orang tuanya, dia ambil kendaraan orang tuanya dan dia jual. Dia bermasalah hatinya dengan orang tuanya. Kalau anak ini bermasalah dengan orang tuanya, nyan hanapu ya aja pak urungci ya pak, lelaki sesuatu hal yang lain. Jadi anak ini upaya apapun yang dia lakukan untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya, jangan pernah harap akan diberikan orang tuanya. Kenapa? Karena anak ini bermasalah dengan orang tuanya.
Bagaimana caranya? Seorang anak harus minta maaf dulu kepada orang tuanya. Kalau dia sudah menjual harta orang tuanya, menjual kendaraan orang tuanya, kemudian mengambil sertifikat tanah orang tuanya, dia datang baik-baik pada orang tuanya dan mengakui dosanya. Saya sudah mengambil sertifikat tanah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Akui semua dosa-dosanya. Setelah mengakui dosanya, kesalahannya, ketika dia ingin minta sesuatu kepada orang tuanya, apapun akan diberikan oleh orang tuanya. Demikian pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bermasalah dengan Allah, minta maaf dulu. Jangan sampai doa kita itu artinya didengar oleh Allah tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena masih ada dosa. Ini begitu juga. Jadi jangan kita bertanya nanti, kenapa saya tidak diberikan nikmat akhirat? Kenapa orang lain diberikan semuanya? Kenapa orang lain itu diberikan raudhatan min riyadil jinan? Ini doa kita juga kepada orang yang meninggal. Kenapa diberikan taman-taman surga? Jadi artinya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan kamu maunya dunia kamu. Kamu kan maunya kebahagiaan dunia kamu. Kamu mengejar dunia selalu. Maka itu yang saya berikan kepadamu, kata Allah. Kamu tidak mau akhirat. Buktinya apa? Kamu tidak patuh kepada saya. Kamu tidak meninggalkan apa yang saya larang. Kita perhatikan di ayat ini. Ayat ini penggabungan antara uluwan fil ardi wala fasada. Orang yang mencari ketenaran di dunia, nanti tidak akan saya berikan apa-apa lagi. Orang yang berbuat maksiat itu tidak saya berikan apa-apa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau jabatan di dunia tidak saya berikan apa-apa lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanda kutip. Maksud dalam tanda kutip apa? Jabatan yang dimaksud di situ adalah jabatan yang membuat dia itu lengah, jabatan yang membuat dia itu tamak, jabatan yang membuat dia itu bakhil. Ya. Karena jarang sekali orang yang mengetahui bagaimana manfaatnya jabatan. Jadi banyak orang yang terjerumus ke dalam mudaratnya jabatan itu sendiri. Dengan jabatan apapun mau dia lakukan. Ya. Jadi kita ambil yang kedua, artinya yang mudarat, jabatan yang mudarat. Jadi di sini digabungkan antara dua. Seorang yang menginginkan jabatan ketenaran, al-manzilah. Manzilah itu posisi penting. Dan menginginkan dan berbuat maksiat. Jama'a baina iradatil fasad wal ulu. Maka di sini digabungkan antara fasad dan ulu. Fasad itu apa? Kerusakan, maksiat. Al-ulu dia ingin ketenaran. Kenapa digabungkan dua ini? Wabayana an-nadar al-akhirah lil khali anil iradataini jami'an. Dan kenapa akhirat itu dipersiapkan untuk orang yang tidak ada dua-dua ini? Karena ketika seseorang itu sudah ada jabatan, otomatis dia akan berbuat maksiat. Seorang yang sudah mencari jabatan sedemikian rupa, habis peng untuk jabatannya, dia pasti berbuat maksiat dia, walaupun dengan cara apapun. Jadi artinya ini dalam konteks arti mudaratnya. Jadi bukan manfaat. Tapi ada juga nanti jabatan itu diambil manfaat dari jabatan. Apa manfaat dari jabatan itu? Dengan ada jabatan itu, dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang model lagi-lagi katanya udah jak ada mengah tu. Ini kalau ndak mau ini kedainya ditutup. Ijau lirun kedai, kamu siapa kamu? Ronsoron. Tapi kalau seandainya orang yang punya jabatan yang datang ke situ, kalau maghrib tidak tutup kedai juga, maka akan saya cabut ini. Yang jadi mereka itu merasa maknya gawat cik cabut dia. Jadi artinya apa? Yang ini adalah jabatan. Inilah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jadi yadun itu adalah jabatannya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Ini jangan sampai kita mengatakan begini. Kenapa saya tidak pernah diberikan dunia? Kenapa tidak diberikan ini? Saya sudah berusaha sedemikian rupa. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang mau ke hayatad dunia, kehidupan dunia, dia mau semuanya. Wazinataha, dan perhiasan dunia, semua dia mau, kata Allah. Mau ini, mau itu, dengan cara apapun dia lakukan. Nuwaffi ilaihim a'malahum, saya berikan semuanya, kata Allah. Makanya kita tidak perlu heran. Ada orang tidak salat, ada orang tidak beribadah, ada tidak patuh kepada Allah, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang kafir, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah. Jadi artinya kalau seorang pun siapapun dia, jangan nanti malun hana nejo ya Allah, nejo oleh Allah, lakukan saja apa saja yang kamu mau, kata Allah. Kamu mau mendapatkan harta dengan korupsi, lakukan saja, tidak apa-apa, kata Allah.
Kamu melakukan itu dengan cara apa? Mendalimi orang lain. Kamu makan haram, makan saja, buat saja, zalimi saja, kata Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Saya berikan semua keinginannya, apapun yang mau yang diinginkan. Ini sesuai dengan firman Allah juga di dalam Al-Quran. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri. Barang siapa yang menginginkan dunia dan seisi-isinya, kata Allah, dia akan melakukannya dengan korupsi, dia melakukannya dengan mendalimi orang lain, dia makan hak orang lain, dengan mengambil punya orang lain, dia mengurangi timbangan punya orang lain. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Saya permudah itu, kata Allah. Silahkan lakukan saja, kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya. Liman nurid, siapa yang mau. Bahkan sebagian qiraat itu ada yang membaca liman yurid, sebagian membaca liman nurid. Ada dua bacaan. Kalau liman nurid, siapa yang saya inginkan, kata Allah. Liman yurid, siapa yang mau banyak hartanya, silahkan lakukan saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berikan kepada dia, bahkan saya permudahkan hidupnya, kata Allah. Makanya Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, seorang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta sebagai istidraj bagi dia, dia tidak salat, tidak beribadah dan lain sebagainya. Ketika dia sudah bangga dengan hartanya, maka ketika itu diambil dia tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hartanya hilang, dia juga hilang. Makanya itu penyakit jantungan, ada stroke tiba-tiba, ada kemudian meninggal tiba-tiba. Dia sendiri, hartanya juga sendiri. Hartanya tidak bisa menolong dia sedikit pun. Maka Allah katakan kalau masalah harta dunia itu mudah sekali. Kamu mau dunia, ambil saja, kata Allah, ambil saja. Cuma dunia itu kan ada batasnya, Pak. Kalau kamu menikmati dunia itu nikmatnya cuma ada batasnya, Pak. Maka rugi kamu, kata Allah. Tidak rugi saya. Kalau kamu mau mengejar dunia, kejar terus, tidak ada masalah. Jangan umat nun happy bicara dunia, kejar terus, kata Allah, tidak ada apa-apa. Nuwaffi ilaihim, saya berikan a'malahum fiha. Wahum la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun dari hasil kerjanya. Seorang banting tulang dari pagi dia kerja sampai malam. Allah mengatakan, saya berikan apa keinginan kamu. Kamu mau dunia, ambil semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, kata Allah, dunia ini nurithuha, dunia ini saya wariskan kepada orang setelah kamu. Saya wariskan lagi. Setelah kamu capek mengejar dunia, kemudian setelah itu kamu sakit, kamu meninggal dunia, saya berikan dunia ini kepada orang lain. Siapa yang mau lagi, kata Allah? Kejar terus. Artinya kan rugi, Pak. Ketika kita mengejar dunia itu terbatas waktunya, Pak. Bolehlah umur kita panjang sekali, 100 tahun dah bergaji umurnya. Berarti cuma 100 tahun saja nikmat dunia itu. 100 tahun saja kita bisa menikmati harta yang kita kejar tadi, Pak. Harta yang kita simpan tadi. Itu pun kalau sempat kita nikmati, Pak. Ada juga orang yang sudah mengumpulkan harta banyak puluhan tahun, tidak sempat dia nikmati, Pak. Yang dia nikmati cuma nasi bungkus saja. Yang harta cukup jaya, makanan berbungkuh makanan, Pak. Padahal harta banyak sekali. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, ya. Saking keritnya, Pak. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, harta menjadi milik orang lain, dan dia itu pun tidak dapat apa-apa dari hartanya. Dan harta itu tidak bisa pun menolong dia, kan rugi ini, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita berpikir nanti begini, umatnya haibi dan pecerok akhirat, pecerok dunia, pecerok oleh juga, kata Allah, anak buku. Kalian kalau beribadah itu untuk kalian, bukan untuk saya. Baik katanya kita ibadah, umatnya ibadah, baik hana mo'oh dengan Allah. Kan hana mo'oh Allah, tak perlu ibadah kita. Kalau kita pun berbuat maksiat, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rugi juga kita sendiri. Ya. Jangan nanti mengatakan umatnya Islam haibinya, jahaibinya. Lakukan saja kalau kamu mau. Tetapi ingat, kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Kalau kamu seperti itu, kamu lakukan semua keinginanmu, kamu mau dunia itu, saya berikan dan saya permudah, kata Allah. Tetapi ingat, kata Allah, "Tsumma" itu dalam tafsir Ibnu Abbas, yadullu ala taba'udil ahwal, menunjukkan kepada masa waktu yang panjang. Dalam masa waktu yang panjang itu, kamu akan terus terhina dan tidak dapat apa-apa. Bahkan kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Saya persiapkan neraka jahanam untukmu. Kenapa dipersiapkan neraka jahanam? Ini imbas daripada dia itu menzalimi orang lain dan tidak mau mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau harta dunia saja, dia mau jabatan saja. Asal jabatan saya sudah dapat jabatan, asal saya sudah hebat, asal sudah terkenal, semua akan dapat dia, Pak. Dapat semua, terkenal dapat, harta dapat, semua dia dapat.
dengan mengurangi timbangan dia makin kaya, dengan mengambil hak orang lain dia makin kaya, itu dia dapat semuanya. Tapi yang tidak dia dapat adalah surga. Bahkan kebalikannya, ketika di akhirat nanti yang dia dapatkan adalah tsumma ja'alna lahu jahannam, neraka jahanam yang dia dapatkan. Kan sesuai dengan porsi yang sudah dia lakukan. Dia mau dunia, apapun mau dia lakukan, dia korupsi, dia dapat kemurkaan Allah dan dimasukkan ke dalam neraka gara-gara tidak mau mendengar perintah Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dalam hati Allah. Kita lanjut. Wa hum fiha la yubkhasun. Mereka tidak sedikit pun tidak dirugikan oleh Allah. Hana rugo ne apa? Hana rugo. Ketika seseorang sudah mempersiapkan dirinya, saya mau jabatan ini ya Allah, saya mau ini, silahkan saja. Kamu mau berbuat maksiat ini, silahkan saja, kata Allah. Tidak saya kurangi sedikit pun keinginanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja yang dapat yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ini kalimat ini adalah sebuah kalimat istisna. Jadi jumlah istisnaiyah. Arti istisnaiyah yang mereka lakukan itu semua dapat, ya. Ulaika laisa lahum fil akhirah. Mereka di akhirat itu tidak dapat apa-apa illa kecuali annar, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kamu mau, lakukan saja. Mau tidak salat, lakukan saja, hana buku. Mau mencuri, lakukan saja. Mau korupsi, lakukan saja. Kamu kan mau nikmat dunia, kata Allah, lakukan saja. Tetapi nanti kamu tidak dapat apa-apa illa annar, kecuali saya masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Sifat kamu itu yang tidak patuh dan taat kepadaku, itulah yang membuat sifat kamu itu saya masukkan ke dalam neraka. Makanya ketika seorang masuk ke dalam neraka, allati tattali'u 'alal afidah, yang diincar oleh api neraka itu adalah hati. Karena sumber segalanya itu adalah hati. Sumber kita cinta kepada dunia adalah hati. Ya. Jadi makanya begini kata Imam Ghazali. Apa beda cinta harta sama cinta kepada jabatan? Kalau cinta harta, kata Imam Al-Ghazali, ini cinta kepada milkul a'yun namanya, milkul a'yun, untuk memperindah mata saja. Ini kalau cinta harta, memperindah mata. Bagaimana? Ini beli ini, ketika lihat dengan mata lama-lama tahan laga ali tang ganto lomba. Beli mobil lagi, setelah dah berapa tahun lihat lagi tang motogol lebih laga alam. Itu kalau cinta harta. Maka kata Imam Al-Ghazali, cinta harta itu milkul a'yan. Itu milik mata itu, Pak. Cinta harta itu. Kenapa? Karena mata itu yang membuat seorang itu ingin terus dia ingin, Pak. Maka dia cinta harta. Ingin gaji yang banyak. Kenapa? Lihat orang lain. Kenapa orang lain bahagia sekali? Ini a'yan namanya, Pak. Satu. Kemudian yang kedua, cinta jabatan, cinta ketenaran, cinta kemasyhuran, cinta kehebatan dan lain sebagainya. Itu milkul qulub. Ya, ini hati, Pak. Ini milik hati. Kalau tadi itu milik milik mata, ini milik hati, Pak. Seorang kenapa dia ingin jabatan? Karena dia ingin tersanjung. Kenapa dia ingin hebat? Karena dia ingin seperti orang lain juga, ya, dihormati oleh orang lain. Kenapa Fir'aun dia tidak mau patuh kepada Nabi Musa, padahal dia tahu Nabi Musa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu benar? Dia takut jabatannya hilang. Dia takut tidak dihormati lagi sama orang lain. Kenapa? Makanya dia itu hubbul jah, cinta kepada jabatannya, cinta kepada jabatannya dia sebagai Tuhan. Dia yang memberikan ini, memberikan itu kepada rakyatnya. Qarun Numrud juga demikian. Numrud itu orang paling kaya, tetapi dia tidak beriman. Bakhtansar raja paling kaya, tapi dia tidak beriman. Nabi Sulaiman raja paling kaya, nabi paling kaya, rasul paling kaya, tapi dia beriman. Kemudian satu lagi Zulkarnain, raja paling kaya dan dia imannya luar biasa, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan begini, kenapa Yahudi dan Nasrani tidak mau patuh kepada Rasulullah? Padahal ketika mereka melihat Al-Quran, otomatis mereka itu tunduk dan patuh kepada Islam. Kenapa? Karena di dalam Taurat, di dalam Injil ada apa yang diceritakan dalam Al-Quran, tidak bertentangan sedikit pun. Secara logika mereka tidak punya alasan untuk bisa menolak Islam, menolak Rasulullah, menolak Al-Quranul Karim. Tetapi dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Mereka takut diya'ul jah, takut kehilangan jabatannya. Kalau dia ikut Nabi Muhammad SAW,
dia tidak diberikan apa-apa lagi oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya Abu Jahal pada suatu hari menjumpai Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hubungan Rasul dengan Abu Jahal apa? Sebenarnya hubungannya agak jauh. Jadi pada kakek yang kelima, disitulah ketemunya Rasulullah dengan Abu Jahal. Tetapi kalau Abu Lahab itu pamannya, ya pamannya, dengan apa namanya, nenek yang berbeda, dengan bibi yang berbeda. Jadi itu pamannya. Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan strategis apa yang kau berikan kepada saya? Ya. Dijawab oleh Rasulullah, hana jabatan dalam Islam, jabatan ni lepas. Hana jabatan ni. Yang na PLT, PLT, pegawai lillahi taala, ya Pak. Jadi menyo kerja lillahi taala, ya Pak. Hana tepu-tepu. Ya. Jadi jabatan kamu sama seperti ini, sama seperti budak dan lain sebagainya. Dijawab oleh Abu Jahal, wai hak, celaka kamu. Kalau saya keluar dari keyakinan saya tidak dapat apa-apa saya. Hana mendeme tepu ni, hana mendeme tepu lu. Berarti rugilah saya. Akhirnya dia nak jadi masuk Islam. Ini bukti apa? Dia sebenarnya hatinya sudah cenderung untuk masuk Islam. Abu Lahab sudah cenderung untuk masuk Islam. Kemudian Fir'aun sudah cenderung untuk patuh dan taat. Maka inilah bahayanya jabatan. Jabatan itu bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara jabatan tadi, Abu Jahal tidak jadi masuk Islam. Gara-gara jabatan tadi, Fir'aun laknatullah hana jadi hana ipateken. Kapan dia percaya? Ketika dia tenggelam, jabatannya kan sudah hilang. Yang dia yakin kalau dia akan mati, Pak. Ketika itu dia mengatakan, apa kata Fir'aun? Saya beriman kepada Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau adalah Tuhannya Musa dan Bani Israel. Lu yakin betul ya Allah? Allah mengatakan tidak. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini saya selamatkan kamu. Artinya kamu merupakan ikon orang-orang yang tidak patuh kepada saya. Kamu ikon, simbol orang-orang yang gara-gara jabatannya kamu lupa sama saya, kata Allah. Jadi bertegah-tegah apa ya? Baik galak ikan hidup jabatan. Ya, baik galak habis hidup jabatan. Oh, lurung paling ayu. Yang gara-gara yang pelagi epek. Makanya memang enak urung na jabatan mangat, Pak. Ya. Kemarin ketika saya di Sigli tu, Pak, saya bilang sama mantan wakil bupati, Pak Bupati, "Jino dron puin mudeme kan mudeme tepuli, Pak." Dulu ketika bapak ngomong sama orang lain, ai lun muhutnya kudu ina, langsung email je, Pak. Metek jarau rumah, Pak. Saya mau ini malam ini. Saya mau ini, saya mau ini. Semua keinginan bapak terpenuhi, Pak. Sekarang coba. Lun muhutnya cok je, bui bekah ligap, cok kedro, Pak. Cok kedro. Jamu ni cok lewayan, Pak. Ai lun perle, lun sepatunya pun langsung email, Pak. Metek je, Pak. Bahkan tahta email lun metah. Jino ada tadi kita me kedro, ime kedro. Hana tu amele. Ketika kita ambil kau yang tangan, hai cok tangan mat kedro gede, hai tamat bi. Hana tu mat le, nyan, Pak. Artinya apa? Orang takut sama jabatan kita, bukan sama kita, Pak. Sama jabatan kita. Ketika jabatan tidak ada lagi, hana ya le. Pui kata Pak, wabun. Betul isa. Bunuh lo you cok kedro bukan. You cok kedro, Pak. Nyan. Hana pupu tapi bah hana pupu ya, Pak. Artinya berdegah-degah pada jabatan, Pak. Artinya orang lain itu takut kepada kita karena jabatan kita. Nyonya hana macam-macam pecan ni, Pak. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan kita takut juga yang membuat kita jauh dari Allah adalah jabatan kita, Pak. Jadi makanya di sini jabatan itu kan ada dua. Artinya mudarat, bisa mudarat dan bisa memberikan manfaat. Maka kalau orang yang tidak tahu mudarat dan manfaatnya itu bahaya sekali, Pak. Dia yang tahu enaknya saja, yang tahunya manfaat saja. Dia manfaat saja yang tahu. Yang penting jabatannya urung, nah jabatan terkenal, keinginan dia apa saja mau, itu saja yang dia tahu, Pak. Dia tidak tahu kalau ini bisa membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab ketika ditawari jabatan oleh Rasulullah, kamu ini ya be Rasul be, menyukanya kan nalom. Kalau cok sabah nalom yang lain. Yang sabah golong bereh kan lain, Pak. Makanya ketika Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tamsilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah umatmu ya Muhammad. Ketika beliau jalan dengan Jibril, ada seorang pemuda, dia mengangkat sesuatu berat sekali. Ketika itu dia hampir jatuh, dia ambil lagi, bukan dia kurangi ininya, bukan dikurangi bebannya, tetapi beban lain ditambah lagi. Jalan lagi dia, berat lagi mau jatuh, ditambah lagi bebannya. Rasulullah bertanya, ada apa ini Jibril?
Aneh sekali ini. Biasanya orang kalau sudah berat itu diambil diletakkan itu, kemudian dia jalan dan tidak ada beban lagi. Itulah tamsilan umatmu ya Muhammad. Diberikan satu jabatan, belum selesai satu jabatan minta lagi yang lain. Belum lagi ini minta lagi yang lain. Akhirnya apa? Semuanya tidak selesai. Jadi makanya Umar bin Khattab takut sekali ketika diberikan jabatan. Wahai Umar, engkau yang pun gara-gara jabatan kalale dia. Yang kedua gara-gara jabatan terpegang maksiat. Makanya di sini kenapa dalam ayat yang pertama ini disebutkan jabatan dengan maksiat? Karena jabatan itu identik dengan maksiat. Jabatan itu identik dengan maksiat. Dalam tanda kutip, nyampe salah itu. Ada juga nanti jabatan ya seperti tadi, jabatan itu ada manfaat, ada mudarat. Harta begitu juga, ada manfaat, ada mudarat. Harta bisa menolong kita, bahkan harta itu bisa saja mengincar kita di padang mahsyar. Bagaimana menolong kita? Seorang yang berinfak dan bersedekah di dunia ini membantu orang lain, harta yang dia bantu orang lain itu akan menolong dia nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, harta yang dia simpan dan dia itu bakhil, tidak diberikan zakat dan sedekahnya, harta itu akan mengejar dia. Bahkan harta ini akan menahan dia ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya nanti Rasulullah mengatakan, ada seekor ular namanya Akra, lahu zabibatani, dia punya dua ekor. Jadi ular satu kepala tapi ekornya dua. Ular ini akan terus mengejar orang-orang bakhil yang dulu menyimpan dia. Sehingga ular ini ketika mendekati orang yang pemuda tadi, dia katakan oleh pemuda ini, kamu kenapa mengejar saya? Kamu dari tadi mengejar saya, ketika saya dibangkitkan dari kubur kamu terus mengejar saya. Apa kata harta itu? Ana dzakhiruka wa maluka. Saya adalah yang kamu simpan dulu, tidak pernah kamu berikan zakat kepada orang lain. Saya adalah hartamu. Makanya saya ingin mengejarmu, saya ingin dekat denganmu. Kenapa? Gara-gara kamu lakukan itu, menjadi saya seperti ini. Saya tidak mau kata harta ini, Pak. Maka saya akan minta pertanggungjawaban sama kamu. Maka pemuda ini bermasalah selalu dengan ular tersebut, selalu bermasalah dengan ular. Apa yang dilakukan oleh ular itu? Dililitnya tubuh orang ini, kemudian ditariknya mulut satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Setelah hancur tubuhnya, jadi lagi seperti semula, dikejar lagi. Itu saja yang dilakukan. Orang lain sibuk dengan hisab. Ini bagaimana ibadah saya, bagaimana catatan saya. Dia sibuk dengan ular itu. Makanya Rasulullah mengatakan orang bakhil tidak bisa mendapatkan syafaat walaupun dari anak kandungnya sendiri, tidak bisa, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang bakhil, urang kerit, tidak bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Udah pegah gaknya ketemayangkan masalahnya. Salatnya itu berarti tidak bisa mendidik karakter jiwa dia, sehingga dia tetap bakhil. Oh gaknya haji di pelongo, kepo haji di pelongo. Haji itu tidak bisa membentuk karakter dia, karena gara-gara bakhil itu membawa kepada efek yang lain. Tidak orang gara-gara bakhil dia bisa tamak, karena penyakitnya banyak muncul gara-gara bakhil. Seorang yang menyimpan hartanya tidak diberikan pada orang lain, tamak itu akan muncul dari jiwa dia. Kemudian sifat ria dan lain sebagainya akan muncul dari ini dia. Ibadah kalau demikian ibadah hana tenang li ibadah, hana mangak li ibadah, gara-gara sifat bakhil tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Hubbul mali wal jah. Seorang yang cinta harta dan cinta kepada jabatan, cinta dua-duanya, yambitani an-nifaq, akan menumbuhkan sifat-sifat nifaq pada diri dia. Maka orang yang senang jabatan, orang yang senang harta, sifat nifaq itu akan muncul. Bagaimana sifat nifaq? Sifat munafik, sifat munafik. Nanti pegah bagok binoi, pegah habah hana betulnya kakak sudah lazim itu. Kalau orang sudah cinta pada harta dan cinta kepada jabatan. Orang cinta kepada harta ketika didatangi pekibana, tak infak bacu dah, oh hana peng nyo hana nyo, ya kamu lagi bohong lagi dia. Makanya orang cinta harta membawa penyakit yang lain. Maka Rasulullah mengatakan salah satu penyakitnya adalah nifaq, munafik. Ketika seorang sudah punya jabatan, ini tulung dun, oh panina dun ka bino jabatannya panina dun kejar dengan pengnya ka susah payah lu ka munafik lu punya. Artinya apa? Cinta harta dan cinta jabatan itu bisa menumbuhkan sifat munafik pada diri seseorang. Sebagaimana kata Rasulullah, fil qalbi, jadi munafik dalam hati. Kama yumbitul ma al baqla,
sebagaimana tumbuh-tumbuhan itu ketika disiram air dia akan tumbuh dengan suburnya. Begitu pula sifat munafik. Maka sifat munafik itu akan tumbuh dengan apa? Kita cinta kepada harta dan cinta kepada jabatan. Maka kalau ingin cinta kepada harta dan jabatan, boleh Pak. Cintailah hartamu, cintailah jabatanmu, tapi di tanganmu, jangan di hati Pak. Ya. Kalau sudah masuk hati itu sudah munafik Pak. Ya, sudah munafik Pak. Jadi sifat munafik. Makanya kalau dinta jabatan, oh lun menteme jabatannya, kudu mentah majaro Pak. Oh tengok pecat juga dia lah buku, tengok nalau. Hana hijau pi hana buku. Kemudian ada bercerok Pak. Kemudian dapat harta begitu juga. Jadikan hartamu, jabatanmu di tanganmu. Baik betul lah mati. Sekarang masalahnya, kenapa seorang bakhil dia menjadikan hartanya itu di hatinya? Kenapa seseorang itu berbuat maksiat dengan jabatannya, jabatan itu diambil dimasukkan dalam hatinya? Makanya ketika ada apa-apa, main hati Pak, main hati. Oh, maknya kamu rongrong jabatan lun hana terkenalin deknya kamu lagi Pak. Itulah sifat munafik ini Pak. Karena sifat munafik itu dia masuknya bukan ke akal Pak, tetapi ke hati Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita jadikan cinta harta itu di tangan, cinta jabatan di tangan, sifat munafik tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena kita jadikan jabatan tadi di tangan. Oh harta lun cok aju tengok nalam. Oh infak aju tengok nalam. Oh berkorban aju tengok nalam. Baik pasal mati. Beda dengan orang yang masukkan dalam hati Pak. Orangnya mengukur pun tak buah kambing. Yang dengan berat sekali lah mati. Oh kapal lo, kabeh peng hejudai. Nyala mati pasal apa? Karena pasal lah mati hanya dengut kenya. Pakai hanya dengut kakak dah peng lejudan. 20 tak buah kambing. Kemudian tahun depan datang panitia lagi. Kiban Pak Ternyo nak mengukur kali lo mengukur Ternyo kali. Itu karena kambing ini dimasukkan dalam hati dia Pak. Kemudian 10 tahun yang akan datang lagi panitia Pak benar aja deh mengukur kali 10 tahun yang lalu kalau mengukur kajra lu. Karena apa? Itu kambing tadi dimasukkan dalam hatinya, harta tadi dimasukkan dalam hatinya. Tapi kalau harta tadi di tangannya, dia kasih terus panduk nalom, nalom dari pula lagi pula yang sudah kita keluarkan itu bisa membantu kita nanti di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan perumpamaan, ya. Jadi ada hadis itu bentuknya isbat. Isbat itu menguatkan. Sebagaimana menguatkan begini. Ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik 3. Ini untuk menguatkan itu. Iza haddatsa kadzaba. Apabila dia ngomong dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dipercaya dia berkhianat. Ini namanya isbat. Rasulullah ingin menguatkan kalau salah satu ada sama seseorang sudah ada sifat munafik sama dia. Hana perleh heboh apa? Tapoh betul. Dia ngomong suka berbohong, munafik dia. Dia kita berikan sesuatu tapi dia berkhianat, munafik dia. Ya, wa idza wa'ada akhlafa. Dia menjanjikan sesuatu tapi dia pungkiri, munafik dia apa? Maka baik betul-betul orang munafik. Makanya Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Ya Muhammad, orang munafik itu diperangi jiwanya. Bagaimana perangi jiwanya? Artinya apa? Dijauhi mereka itu supaya apa? Terpukul mentalnya. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Dimanapun kamu ketemu sama dia, bunuh dia. Yang bunuh apanya? Karakternya kamu bunuh. Maka Rasulullah SAW tidak membunuh orang munafik itu, tapi apa? Karakter dia dibunuh. Karakternya Abdullah bin Ubay dibunuh oleh Rasulullah. Bagaimana cara membunuh karakternya? Hanya pakai li Pak Haji li kedih. Hanya pakai li, orang munafik hanya pakai li. Lihat apa? Udah menghasut ketika perang Khandak, dia sudah berhasil menghasut 300 orang mukmin Pak untuk tidak ikut perang Khandak. Ya, akhirnya tinggal 700 lagi. Ini gara-gara siapa? Gara-gara orang munafik ini Pak. Ini namanya isbat. Nanti ada juga bukan isbat, perumpamaan. Ada hadis tapi modelnya perumpamaan. Diumpamakan ini, umpamakan itu. Seperti Al-Quran juga. Al-Quran itu ada kalanya isbat. Isbat menguatkan. Salah satunya juga ada perumpamaan. Untuk apa perumpamaan? Supaya manusia itu mudah melekat di kepalanya dengan perumpamaan itu. Mana contohnya? Ini contoh di Al-Quran. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha
kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang Yahudi yang membawa kitab, ya, kitab Taurat, tetapi mereka tidak tahu isi Taurat. Dalam tafsir lain mengatakan ayat ini umum. Perumpamaannya memang tentang orang Yahudi, Pak, tetapi ini umum untuk pengikut Nabi Muhammad juga. Pengikut Nabi Muhammad yang selalu membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi dia tidak tahu apa isi Al-Quran, kamatsalil himar, dia seperti keledai. Lagi keledai, ini perumpamaan nih, Pak. Keledai apa? Yahmilu asfara. Keledai diikat di atas punggungnya itu asfara, Taurat. Banyak Taurat diikat. Walaupun Taurat itu mulia, isinya bagus, tapi keledai tidak tahu apa-apa. Ya, tambah lagi keledai, Pak. Perumpamaan keledai dalam Al-Quran adalah perumpamaan yang tidak baik. Keledai, Pak. Bahkan orang yang melengking suaranya di dalam rapat atau apa, cukup tu juga, Pak. Biarin saja Muhammadnya lagi tu keledai, kata Allah. Ya, Pak. Inna angkaral aswati la sautul himar. Suara yang melengking itu seperti suara keledai. Maka ketika dalam rapat narung, biarin saja. Biarin, mentang, Bek dah pegah keledai. Tanya-tanya ke mana, Pak? Bek dah pegah rumah lagi itu keledai kau dah pegah, Pak. Jadi artinya apa? Dalam Al-Quran memang sudah diumpamakan. Perumpamaan namanya. Ini begitu juga. Hadis ini perumpamaan. Tetapi perumpamaan ini supaya apa? Supaya mudah dicerna oleh manusia. Karena diberikan perumpamaan. Rasulullah bersabda, madhi'abani daribani arsala fi zaribati ghanam bi asra'a ifsadan. Jadi Rasul mengatakan kita habiskan dulu. Min hubbu syaraf wal mal fi dinir rajul muslim. Mencintai jabatan, mencintai harta itu lebih parah, kata Rasulullah SAW, dibandingkan 2 ekor serigala. Sebagai serigala pembunuh, kata Rasulullah SAW, akan menghancurkan segerombolan kambing. Artinya apa? Lebih parah orang yang tadi dibandingkan 2 ekor serigala tadi. Walaupun serigala tadi itu 2 ekor serigala bukan serigala biasa, serigala terlatih. Artinya apa? Sifat cinta dunia dan harta, kata Rasulullah, lebih parah lagi hasilnya dibandingkan 2 ekor serigala yang hebat sekali, yang sudah terlatih. 2 ekor serigala pembunuh, ya, untuk membunuh kambing-kambing yang ada di depannya. Itu tidak ada masalah, kata Rasul, tidak begitu mudarat. Lebih mudarat orang yang cinta harta tadi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Rasulullah? Wa qala Rasulullah SAW li Ali karamallahu wajhah. Apa pesan Rasul? Innama halakun nas, kehancuran manusia. Manusia bisa hancur, manusia bisa tidak terhormat gara-gara apa? Bittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsunya. Jadi satu. Yang kedua, wa hubbut thana, dan senang dipuji. Seorang kenapa cinta jabatan? Karena senang dipuji dia, Mak. Nya menyohana jabatan hana soturi dah. Menyohana jabatan hana ipujau, menyohana jabatan hana terkenal. Untuk apa terkenal di bumi yang kecil ini, Pak? Untuk apa terkenal, Pak? Ya, Pak. Ini sekarang kita lihat dua-dua dulu, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, kalau kamu mau kebaikan yang pertama kamu lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kan memang, ini kebaikan apa yang saya lakukan pertama sekali? Apakah saya bersedekah dulu? Ataukah saya salat dulu? Salat sunat dulu? Salat tahajud dulu? Salat duha dulu? Apakah baca Al-Quran dulu? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begini, yang kamu lakukan dulu adalah fakku raqabah. Bebaskan hatimu dari belenggu hawa nafsumu. Itu kunci yang pertama, kata Allah. Ketika hatimu sudah bebas dari hawa nafsumu, semua enak berbuat. Baca Quran enak, salat tengah malam enak, salat duha enak, kemudian kamu juga bersedekah enak, berteman enak, semua enak, kata Allah. Maka kita kan bimbang, nyo puile lo bubutnya, lu ka bertobat dan berahmat, nyo ka bertobat nyo najili, pu sembayang ini, pu nyo ile, pu jehile. Bebaskan hawa nafsu dulu. Bebaskan hatimu dari belenggu hawa nafsu. Karena yang membuat kamu berat ibadah, membuat kamu dengki sama orang lain, yang gara-gara hawa nafsunya, Pak. Mehunyo. Maka Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, kalaupun Bani Adam itu saya berikan semua keinginannya, yang dia inginkan bukan itu sebenarnya, cuma sesuap nasi untuk perutnya, Pak. Ya, Pak. Artinya dia banyak harta semua. Ketika sudah masuk duhur, waktu duhur, kadu yang minta makanan ini, minta makanan. Bukan dia makan itu emas tu, nak dia makan emas. Muh kejo oleh Allah taboh masjidnya ojo muh, Pak. Oh, saya sudah lapar pajuh muh kan, Pak.
Artinya apa? Walaupun banyak hanya berkan harta dunia, dia yang dia pikir pasti perutnya saja. Perutnya dipikir, maka perut kadeknya. Nah, nanti malam dia perut kadeknya, perut kadek ni, Pak. Bukan jabatan yang dia mau, bukan ini yang dia mau, Pak. Ya. Tapi perutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Jadi bittiba'i al-hawa. Satu. Kemudian yang kedua yang membuat seorang itu hancur. Ini Fir'aun kan ada dua-dua sama dia. Fir'aun ada dua-dua sama dia. Artinya apa? Fir'aun itu dia mengikuti hawa nafsu, dia mau ini, mau itu, dia mau menguasai Mesir. Dia mau Bani Israel itu tunduk dan patuh kepada dia. Dia mau menjadi Tuhan. Ya, dia mau yang kedua, dia mau dipuji lagi, Pak. Wa hubbus sana, dia mau dipuji. Dia mau keinginan dia ini kan, saya mau ini, saya mau ini. Kamu memuji saya, maka dia marah sekali kepada orang yang membangkang kepada dia. Bahkan di dalam tafsir Al-Baitawi diungkapkan di situ, seorang itu tidak berani melihat muka Fir'aun. Salah satu yang bisa melihat muka Fir'aun, ini salah satu dari sekian banyak Bani Israel itu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa langsung melihat muka Fir'aun. Kalau orang lain melihat muka Fir'aun, ya ikut aku, Pak. Langsung ikut aku. Maka mereka ketika ketemu dengan Fir'aun, lihatnya ke bawah, ya, Pak. Seperti kita lihat pada pimpinan atau apa saja kita takuti, kalau meyuk, pokok, ya. Kalau wadah dia menantang, ya. Makanya seorang yang melihat muka Fir'aun selalu dipenggal lehernya. Makanya Allah mengatakan begini kepada Nabi Musa alaihissalam, kamu tidak perlu takut kepada Fir'aun, hana perleyo. Dia tidak bisa menyentuh kamu, jangankan membunuhmu, menyentuh saja tidak bisa. Tapi dengan syarat, kata Allah, wala taniya fi dzikri, kamu terus berzikir kepadaku, kamu terus teringat kepadaku. Dengan kamu terus teringat kepadaku, kamu terus saya jaga. Makanya ini konsep, kita ambil konsep Imam Nabi Musa. Kalau kita ingin terus dijaga oleh Allah, maka terus berzikir kepada Allah. Kalau kita merasa khawatir, Pak, pergi kemana-mana khawatir, nyokiban, penyakit dan lain sebagainya, terus berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, Allah terus mengingat kita, dia pantau. Dan mustahil seorang itu kalau sudah dijaga oleh Allah, orang macam-macam sama dia, mustahil itu, Pak, mustahil. Kita kalau sudah punya peliharaan, Pak, ada ayam kesayangan, Pak, terus kita jaga. Kapan makannya, kapan ini, kapan itu. Kenapa? Karena ayam itu memberikan sesuatu hal kepada kita. Ketika tanding dia menang, ini dia menang, maka terus kita jaga, Pak. Kenapa? Karena keinginan kita dia penuhi oleh ayam ini. Ya. Ini yang kedua, hubbus sana. Kita minta dipuji, Pak. Kepa dipuji oleh manusia. Kalau nak ada jabatan lagi, nak dipuji lagi, Pak. Ya. Bahkan begini, dalam hadis lainnya, cukup seorang itu berbuat kejahatan, kata Allah, dia nak berbuat apa-apa, Pak. Tetapi Rasulullah mengatakan, bahkan dalam hadis qudsi, cukup kejahatan ada sama seseorang. Bagaimana caranya? Orang lain menunjuk dia, tipulan yang pegak maksiat awai. Ditunjuk-tunjuk saja, Pak. Ya, katroknya. Dengan tunjukkan itu, katroknya, cukup kejahatan itu ada sama dia. Ya, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Berarti ada kejahatan dia, Pak. Ya. Artinya apa? Ditunjuk-tunjuk saja sama orang lain, itu sudah cukup kejahatan itu ada sama dia. Tak perlu dia buat lun hana temecu hananyo hanaje. Cukup dengan manusia menunjuk saja simpulan itu, ya. Tunjukkan dia itu sudah membuat dia itu orang jahat. Ya. Jadi makanya bertegak-tegak dia tunjuk-tunjuk liga, Pak. Itu tunjuk liga. Waktu nak jabatan tu ruidu mendu kedai kopi kedai kan ayo. Waktu urun la edu mendu kedai hana jabatan ni, waktu trok kedai. Itu iweh mendu. Tayo tidro dadu, Pak. Artinya apa? Tunjukkan manusia itu cukup kalau kita sudah berbuat kejahatan. Ya. Maka tak kalian tengok, waktu tajak tidak orang ini tunjuk dan nyok, berarti tengok dah berbuat kejahatan, Pak. Cukup kejahatan bagi seorang kalau dia sudah ditunjuk-tunjuk oleh orang lain. Ya. Yang tipulan-tipulan, nanti kalian tipulannya, ya, hanya kayak tunjuk dan nyok. Ijuk tampilan kita nyok, Pak. Iya, cikalian puak aja. Jamun kalian, ya dah, jino cikalian. Kasetrok ya. Yang kibat, yang tunjuk kita nyok, Pak. Yang berbuat kita nyok. Makanya cukup dengan tunjukkan itu saja seorang sudah berbuat kejahatan ini. Artinya ada kejahatan yang dilakukan. Ya, nih, Pak. Makanya sedikit lagi, 2 menit lagi, Pak, atau 1 menit lagi boleh. Kalau kita ingin pujian, boleh pujian, Pak. Pujian lebih daripada pujian dunia. Kalau kita ingin jabatan dipuji, cuma 5 tahun saja kita dipuji, Pak, menyona jabatan 5 tahun. Oh, perpanjang dalam 30 tahun, 30 tahun saja kita dipuji oleh manusia. Ketika itu kita tidak dipuji lagi, Pak. Kalau betul-betul dia memuji kita, waktu sampai kita meninggal dunia, karatiti uroh ya jak baku bu oma apa, jak kubu ni tapi hana. Waktu hana le jabatan hana sojak le baku bu dan dia meninggal, Pak. Hana sojak le, Pak. Ketika kita sakit hana sojak le, Pak. Tetapi ketika kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh para malaikatnya, ketika di dunia terus dipantau oleh Allah dan malaikatnya. Kenapa? Karena kita terkenal kita. Terkenal kita melebihi orang terkenal biasa-biasa ini. Mereka terkenal di bumi saja. Tetapi orang yang patuh dan taat kepada Allah, dia terkenal di bumi dan di langit. Kenapa? Malaikat mengenal dia.
Ketika dia meninggal dunia, orang terkenal, coba bayangkan saja, orang terkenal. Nyawa teteh yang meninggal dunia, urus kena dah jabatan. Kemudian sakit, meninggal dunia, itu yang lulus tahu meninggal. Paknya, alah, ibu sakit lun jemunnya, icok hak lun, keput aja bah lagi yang kedua. Nyawa lain kah benci kita nyawa paknya. Artinya kita terkenal sama manusia cuma sekedar itu saja, ada jabatan, Pak. Tapi kalau terkenal sama Allah dan malaikat, ketika kita meninggal dunia, imerpah malaikat, Pak. Ketika turun dari langit imerpah. Biar saya saja, karena orang terkenal, Pak. Ya, Pak. Bagaimana cara menjadi orang terkenal? Patuhlah kepada perintah Allah dan tinggalkan apa dilarang oleh Allah. Insya Allah akan terkenal di langit dan di bumi, Pak. Manfaatnya lagi apa? Orang yang terkenal di langit dan di bumi, Pak, ketika dia berdoa, Pak, malaikat-malaikat yang turun ke bumi dan ke langit mengangkat tangan semuanya, Pak. Amin ya Allah, netulung tipulan. Amin ya Allah, netulung tipulan ya Allah. Ya, Pak. Nyoje hanai, Pak. Watena jabatan mendang. Jauh kena, me-nya kena gelun, nya Pak. Me-nya kena gelun, nya baru beres, Pak. Nya biar aja petani, jauh ibu dulu kena. Jauh kena, Pak. Rumah ini dengan lelo ni, Pak. Jauh je me kena. Jauh kena, Pak. Rumah ini dengan lelo ni, Pak. Jauh liur lain, hai dengan dong karena dah nak jabatan le, nya Pak. Aci dah jabatan uri dengan mendum, nya Pak. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan malaikat dan Allah, ketika kita meninggal dunia dijaga malaikat, di alam barzah dijaga malaikat, dibangkitkan di padang mahsyar dijaga oleh malaikat, ketika masuk ke dalam surga disambut lagi oleh mereka. Apa namanya, malaikat mengatakan tibtum fadkhuluha, selamat kalian sudah masuk. Kita dulu berkenalan di bumi, berkenalan di, sehingga terakhir berkenalan di sini. Ya. Saya rasa cukup sekian saja, sudah jam 7:15. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.